Hello everyone. First of all, thank you for giving me the opportunity to present today. My name is Deni Fareza, study number 2541142 from Management Class Management 25B. Di video kali ini saya akan menjelaskan presentasi materi pengantar fluktuasi ekonomi. Materi ini membahas perubahan kondisi ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu, baik berupa peningkatan maupun penurunan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, pengertian fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi adalah kondisi naik turunnya kegiatan ekonomi dalam suatu negara selama periode tertentu. Perubahan ini dapat terlihat dari tingkat produksi, pendapatan masyarakat, investasi, dan kesempatan kerja. Fluktuasi ekonomi merupakan hal yang normal dan terjadi pada hampir semua negara. Selanjutnya, karakteristik fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi memiliki beberapa karakteristik. Pertama, bersifat siklis atau berulang. Kedua, terjadi dalam jangka pendek hingga menengah. Ketiga, memengaruhi tingkat produksi dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memahami dan mengelola fluktuasi ekonomi dengan baik. Selanjutnya, siklus bisnis. Fluktuasi ekonomi biasanya mengikuti siklus bisnis yang terdiri dari beberapa tahap. Pertama adalah ekspansi, yaitu saat ekonomi tumbuh dan aktivitas bisnis meningkat. Kedua adalah puncak atau peak, yaitu kondisi ekonomi berada pada titik tertinggi. Ketiga adalah resesi, yaitu saat pertumbuhan ekonomi mulai menurun. Keempat adalah trough atau titik terendah, yaitu kondisi ekonomi mengalami penurunan paling besar. Dan terakhir adalah recovery atau pemulihan, yaitu saat ekonomi mulai bangkit kembali menuju pertumbuhan. Selanjutnya, penyebab dari fluktuasi ekonomi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fluktuasi ekonomi. Di antaranya adalah perubahan permintaan agregat atau permintaan total masyarakat. Kemudian kebijakan pemerintah, baik kebijakan fiskal maupun moneter. Selain itu, perkembangan teknologi, krisis keuangan, dan kondisi ekonomi global juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Selanjutnya, dampak fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi ketika kondisi sedang baik. Sedangkan dampak negatifnya antara lain meningkatnya pengangguran, inflasi yang tidak terkendali, dan menurunnya daya beli masyarakat saat terjadi perlambatan ekonomi. Selanjutnya, indikator fluktuasi ekonomi. Untuk mengetahui kondisi ekonomi, terdapat beberapa indikator yang digunakan. Pertama adalah produk domestik bruto atau PDB. Kedua, tingkat pengangguran. Ketiga, tingkat inflasi. Keempat, investasi. Dan kelima, konsumsi rumah tangga. Melalui indikator-indikator tersebut, pemerintah dapat melihat apakah ekonomi sedang tumbuh atau mengalami keterlambatan. Selanjutnya, peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengatur pengeluaran dan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, melalui kebijakan moneter, Bank Sentral dapat mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar agar inflasi tetap terkendali dan aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Selanjutnya, contoh fluktuasi ekonomi di Indonesia. Contoh fluktuasi ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari krisis Asia tahun 1998 yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah dan banyak perusahaan mengalami kesulitan. Selain itu, krisis global pada tahun 2008 dan pandemi COVID-19 juga memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan aktivitas bisnis di Indonesia. Selanjutnya, terakhir kesimpulan. Sebagai kesimpulan, fluktuasi ekonomi merupakan perubahan naik dan turunnya aktivitas ekonomi yang terjadi secara alami dalam suatu negara. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik, itu saja presentasi dari saya. That is all for presentation. Thank you for your attention. Have a nice day and see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.